Nama saya Yazid Albastomi. Selain petani, saya juga berstatus sebagai mahasiswa di kampus Universitas Islam Jember. Di sana saya jurusan agribisnis pertanian. Saya berumur 23 tahun dan untuk bertani sendiri masih baru ya, sekitar 6 bulanan itulah. Untuk alamat saya itu di Jalan Dharma Wangsa, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ini dari mahasiswa Universitas Islam Jember ingin menanyakan tentang budidaya timun yang Bapak budidayakan. Apa yang harus dipersiapkan sebelum budidaya timun yang Bapak lakukan? Ya baik. Jadi itu apa hal-hal yang perlu saya siapkan dalam budidaya timun seperti itu ya Mas. Jadi hal-hal yang perlu saya persiapkan dalam budidaya timun ini cukup banyak. Yang pertama itu di persiapan lahan, kemudian di persiapan benihnya yang mau ditanam, kemudian kita juga mempersiapkan ajir, kemudian perairan itu sangat penting bagi tanaman timun Mas. Kemudian juga pupuk-pupuk apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan budidaya timun seperti itu. Bagaimana persiapan Bapak dalam berbudidaya timun ini? Ya, untuk persiapan lahan sendiri itu, jadi sebelum kita melakukan budidaya timun Mas, kita harus mempersiapkan lahan, dimana kita lihat dulu kondisi lahan. Seperti di sini kan awalnya lahan yang penuh dengan rumput. Jadi awalnya kita melakukan pembersihan rumput, entah melakukannya dengan menggunakan celurit atau kita menggunakan rondap. Nah, rondap itu digunakan untuk memberikan rumput-rumput. Nah, setelah itu ketika lahan sudah bersih dari rumput, barulah kita membuat gulutan. Yang mana gulutan itu berukuran untuk lebarnya sendiri itu sekitar 50 sampai 70 cm, Mas. Untuk panjangnya bisa sampai 12 meter kurang lebih, tergantung menyesuaikan dengan kondisi lahan yang kita miliki seperti itu Mas. Mungkin bibit varietas apa yang Bapak gunakan? Untuk bibit yang saya gunakan sebenarnya varietas jenis bibit itu bermacam-macam. Ada baby, ada servo, kemudian ada semi F1. Nah, yang saya gunakan ini yang semi F1 Mas. Kenapa? Karena untuk semi F1 ini bibitnya ini lebih kuat, bibitnya ini lebih tahan, kemudian menghasilkan buah yang besar dan banyak peminatnya di situ Mas. Dan di situ juga pemasarannya mudah seperti itu. Berapa jarak tanaman yang Bapak gunakan dalam budidaya timun? Ya, jarak tanam yang saya gunakan ini sekitar 60 sampai 65 cm Mas per tanaman. Dikarenakan ini kan timun ini kan tumbuhan yang menjalar. Jadi ketika jarak dari tumbuhan itu terlalu mepet, itu akan berpengaruh ke pertumbuhan tanaman lainnya, sehingga nanti menghasilkan produktivitas yang tidak maksimal. Jadi menurut saya jarak tersebut itu sudah sesuai dengan SOP, sehingga menghasilkan nilai produktivitas yang maksimal seperti itu. Pupuk apa yang Bapak gunakan dalam budidaya timun ini? Ya, jadi pemupukan ini saya lakukan mulai persiapan lahan, Dik. Jadi awal persiapan lahan itu, lahannya ini saya campur dengan pupuk kandang. Jadi di situ ketika kita melakukan penanaman, nutrisi yang ada di tanah itu sudah terpenuhi. Kemudian jarak 1 minggu saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair di situ.
Nah, selang 1 minggu lagi saya menggunakan Ponska dan dicampurkan dengan dolomit. Di situ berfungsi untuk Ponskanya sendiri untuk menyuplai nutrisi agar tanaman itu dapat bertumbuh dengan maksimal. Dan dolomitnya sendiri itu untuk mengurangi hama-hama serangga atau jamur-jamur yang terdapat di tanah atau di tanamannya itu sendiri, seperti itu. Pestisida apa yang Bapak gunakan dalam mengendalikan hama, serangga, dan jamur? Itu sangat penting juga Mas ya. Hama dan jamur itu juga mampu menghambat pertumbuhan tanaman timun itu sendiri. Jadi untuk pestisida yang saya gunakan, saya untuk insektisidanya itu saya menggunakan Avidor, kemudian fungisidanya saya menggunakan Antrakol. Nah, seperti itu Mas. Jadi untuk Avidor itu untuk insek, serangga-serangga yang ada di tanaman timun sendiri, ada kutu, ada ulat itu, dan serangga-serangga yang lain. Untuk di tanahnya sendiri atau di jamurnya, saya menggunakan Antrakol itu. Nah, kemudian untuk takarannya sendiri, untuk Antrakol saya menggunakan 3 sendok makan. Kemudian untuk Avidornya 2 sendok makan. Itu dilarutkan, dicampur di tangki semprot yang ukuran 15 liter itu. Jadi setiap sekali nyemprot saya menggunakan 3 Antrakol dan 2 Avidor. Nah, itu untuk sekali semprot mampu untuk 1 lahan yang atas ini. Jadi atas dan bawah saya menggunakan 2 tangki, seperti itu. Ketika salah satu tanaman sudah dipengaruhi oleh hama atau serangga, apa yang Bapak lakukan? Jadi kan kita lihat dulu apa yang menyerang tanaman tersebut Mas. Seperti misal ada serangga. Kalau tanaman yang terserang serangga itu seperti ini contohnya ya Mas. Ini ada yang lubang-lubang ya, lubang-lubang. Nah, ini kan ada bisa dimakan ulat. Jadi untuk pengendaliannya sendiri saya menggunakan semprotan itu, semprotan antara insektisida dan fungisidanya itu Mas. Kemudian kalau yang dari dalam, dari perakaran, nanti itu kita cabut saja, karena itu juga gak bakal hidup sudah, dan jamurnya itu ketika dibiarkan akan menyebar ke tanaman lainnya, seperti itu Mas. Ketika salah satu tanaman itu terkena serangga, seperti ini contohnya, apakah ada kemungkinan tanaman tersebut masih bisa lanjut hidup? Bisa lanjut Mas. Untuk lanjut atau tidaknya itu bisa lanjut, asal kita selalu mengendalikan hama tersebut atau menyikapi dari hama tersebut. Cuman ketika itu dibiarkan, semua tanaman akan terpengaruh, karena di sini jenis tanamannya sama gitu, dan hamanya juga sama-sama. Anggap kalau manusia sama-sama makan nasi, kalau ulat sama-sama makan daunnya timun, seperti itu Mas. Jadi ketika kita sudah melihat ketika tanaman satu terserang, alangkah baiknya kita mengendalikan semua tanaman di sini agar semuanya tidak terserang, seperti itu. Bagaimana perawatan harian yang Bapak lakukan? Di perawatan hariannya itu selain dari pemupukan tadi, saya untuk merawat harian hanya menyiram tanaman ini saja. Jadi untuk ketika tidak hujan, saya melakukan penyiraman 2 hari sekali, di pagi hari atau sore hari, karena tanaman timun ini juga butuh air yang tidak terlalu banyak, tapi juga ketika kekurangan air itu juga akan kerdil, tidak bisa tumbuh dengan maksimal, seperti itu. Selain melakukan penyiraman, saya melihat rambatan-rambatan pada ajir ini apabila tidak merambat pada tempatnya, ini kaitkan di ajir-ajir yang sudah ditancapkan di setiap gulutan ini, agar tanaman itu bisa bergelantungan dengan benar. Jadi buah yang tumbuh itu tidak di tanah, karena kalau di tanah itu potensi busuk terserang ini, karena tanahnya lembab itu potensi ke cepat busuk.
di timunnya sendiri itu. Untuk sumber penyiramannya itu mungkin dari mana? Ya karena di sini jarang aliran sungai, jadi saya menggunakan pengeboran yang nanti disalurkan di tandon. Nah itu tandonnya di situ. Jadi untuk melakukan penyiraman saya tinggal mengambil air dari tandon itu. Seperti itu. Ketika Bapak berbudidaya timun ini, apa sih tantangannya yang sering menghambat Bapak ini? Ya, mungkin kalau tantangan di kondisi sekarang ya Mas, karena kurang kadar air, asupan air, kan sekarang jarang hujan Mas. Jadi yang saya lakukan itu melakukan penyiraman secara manual. Ya, jadi lumayan lama, ditambah selang-selang yang panjang, gak terlalu panjang itu, sehingga itu juga menghambat saya dalam melakukan budidaya tanam timun ini. Selain itu juga ajir di sini yang saya berikan ini kurang tinggi Mas, sehingga juga selain kurang tinggi juga kurang banyak, hingga juga banyak tanaman-tanaman yang tidak merambat dengan sempurna seperti itu Mas. Jadi kayak tumbuhan liar itu, ada yang nyamping, ada yang ke bawah ke tanah. Mungkin itu Mas, harus menyiapkan ajir, kemudian saluran air yang kuat. Untuk timun itu sih Mas. Budidaya tanam Bapak ini sudah siap untuk panen. Dalam berapa hari hasil tanam Bapak melakukan pemanenan? Ya, untuk melakukan pemanenan dari awal tanam, saya melakukan pemanenan awal itu di 30 hari setelah tanam. Jadi dalam 30 hari setelah tanam itu saya melakukan pemetikan pertama. Namun hasilnya itu gak terlalu banyak masih Mas, karena kita ambil yang baru-baru ini, bakal banyak itu gak terlalu banyak. Dan untuk selanjutnya melakukan pemetikan selanjutnya, saya selingi dalam waktu 3 hari sekali. Untuk tadi saya melakukan pemetikan Mas, dan ini 3 hari lagi atau 2 hari lagi ini seperti ini sudah bisa dipanen Mas. Seperti itu. Jadi untuk timun ini relatif cepat, dan untuk pertumbuhannya sendiri sampai 70 hari dan 80 hari, sekitar 70 sampai 80 hari itu satu periode dalam budidaya timun sudah Mas. Mungkin sudah berapa lama sampean berbudidaya tanam timun? Untuk sampai sekarang di tanaman timun ini sekitar 49 hari Mas, 49 hari, dan saya sudah melakukan 4 kali pemetikan seperti itu. Dalam 1 kali pemetikan itu mungkin kira-kira berapa mungkin Pak? Ya, itu relatif ya Mas, karena kita lihat juga buah yang sudah siap panen dan belum panen. Untuk pemetikan yang awal itu sedikit, hanya 5 kilo Mas. Dalam petikan pertama itu 5 kilo. Kemudian selang 3 hari saya melakukan pemetikan kedua, dan di situ saya berhasil mengumpulkan pemanenan sebesar 33 kilo Pak Mas, mohon maaf. Dan yang ketiga selang 3 hari lagi tuh ya, itu menghasilkan 60 kilo, dan yang keempat sekitar 80 kilo, 80-an. Setelah panen Ya. Bagaimana Bapak memasarkan pemanenan itu? Untuk pemasarannya sendiri ini kan populasinya nggak terlalu banyak Mas, sekitar 500-an pohon kira-kira lah. Jadi hasil panennya juga nggak terlalu banyak. Itu jadi saya melakukan pemasaran itu, saya ecer. Ketika sudah di eceran itu sudah gak ada yang beli, saya larikan ke tengkulak Mas. Kenapa saya di ecer dan di tengkulak? Karena kalau kita ecer itu harganya lebih tinggi, dan ketika di tengkulak itu biasanya selisihnya 1.000 atau 500 per kilonya, seperti itu Mas. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari
Universitas Islam Jember mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk kami berwawancara.